Juni. Selamat sore. Sore. Mohon maaf ini Bu mengganggu waktunya. Karena kami ada tugas dari CGP terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Itu mungkin selama ini sudah menjadi kepala sekolah, tentunya banyak hal-hal yang sudah diambil keputusan oleh Ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah. Pertanyaan pertama Bu, terkait dengan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Pertama, Ibu nama dulu permasalahan yang terjadi. Ibu yang mencari informasi yang faktual. Juga bisa segera terjadi juga, ya. Setelah itu saya setelah tahu permasalahan dan fakta yang terjadi, saya bisa untuk menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang sesuai. Jadi amati dulu, kemudian diamati, kemudian baru diajak koordinasi rekan-rekan sejawat, baru kita lihat peraturannya seperti apa. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Keputusan yang saya ambil, permasalahan misalnya dihadapi oleh anak. Yang pertama Ibu itu tadi melibatkan dulu orang tua, melibatkan wali kelas, paling tidak Ibu libatkan keluarga besar lah di sini kita untuk permasalahan itu. Dan terutama sekali yang harus dulu untuk masalah ini, Ibu libatkan diri untuk mencari tahu permasalahan kesalahan, sehingga nanti kita untuk mengambil keputusan itu kita tidak menyalahkan, ya. Dan juga kita kalau tidak menyalahkan, paling tidak kita puas sudah dengan hasil yang kita ambil, akan menjadi perusahaan lah di kemudian hari. Jadi melibatkan seluruh komponen, kemudian nanti melibatkan BK juga dalam mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah pertama tadi kita libatkan orang tua. Libatkan orang tuanya dulu, panggil orang tuanya, kita bekerja sama dulu dengan orang tuanya, terus berbeda. Kita jadi tugasnya apa? Bisa kondisi kepada anak-anak ini, tidak hanya di sekolah, di rumah juga harus kita catat. Dan kita libatkan juga langkah pertama itu kan kontrolnya harus turun tahu masalah anak tersebut. Jadi melibatkan orang tua, guru BK, kelas, dan sekolah juga ada komunikasi untuk anak tersebut. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini anggap Ibu efektif, ya, yang paling paling ketika mengenai masalah terkait dengan kasus yang seperti tadi 5 etika tadi, yang paling efektif itu seperti apa? Yang paling efektif itu seperti anak kurang berminat dalam belajar. Anak yang berminat dalam belajar ini tadi dari tadi harus benar-benar turun ke mengatasi kasus itu. Kita banyak kita bekerja sama dengan orang tua, apa sedang berbicara begitu anak itu yang sangat kurang belajar, tapi tetap tidak berbicara akhirnya kita mempermudah kita untuk berkeputusan dan tidak keputusan itu tidak menyalahi apa yang sudah diatur oleh peraturan. Ya. Jadi kita harus cek lapangan ya, cek lapangan apa yang terjadi seperti apa, kemudian minta pendapat dari pihak terkait. Ya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan itu apa sih? Tantangan yang sulit itu apa? Kadang-kala di sini lah, kadang-kala ada orang tua itu kurang menerima. Ya kurang menerima misalnya. Anaknya lu seperti ini, ya. Makanya tadi kalau kita sudah bekerja melakukan
prosedurnya sudah benar, kita meyakinkan mereka hal ini bahkan tidak akan jadi selanjutnya. Dan orang tua akan menerima. Itu ada tuh pada orang tua yang tidak mengira itu yang perlu dilakukan. Dia akan meyakinkan mereka kita harus benar-benar tadi berdasarkan prosedur untuk mengambil keputusan dari permasalahan anak tersebut. Jadi memang pada kenyataan keputusan kita ambil itu kadang-kadang tidak bisa diterima gitu. Iya benar. Tapi karena kita sudah melaksanakan prosedur sesuai mestinya, akhirnya semua bisa menerima. Betul sekali. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan studi ilmu etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau waktu menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ada nggak? Kalau Ibu kalau jadwal nggak ada. Ada. Kalau hal itu ya permasalahan Bu. Kalau permasalahan itu maunya Ibu begitu ada permasalahan hari itu harus diselesaikan. Karena apa? Lebih cepat lebih baik. Jangan masalah ini benar-benar selesai. Jadi pada dia teman saya itu hari itu harus selesai. Panggil orang-orangnya kita lagi, kita selesai tidak mungkin jadwal. Berarti ada jadwal, tapi berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah tersebut. Kalau hari itu selesai, selesai. Oke. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya faktor pertama tadi kita harus bekerja sama tadi dengan stakeholder kita, ya orang tua itu pertama untuk mengambil. Itu lebih kan tadi, ya. Kalau sudah mereka yang sudah, itulah faktor yang untuk permudah mengambil keputusan. Karena kita sudah menjalankan prosedur dan tidak ada faktor, ya, sehingga apa yang kita putuskan itu tidak akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Berarti kuncinya itu di komunikasi yang baik, ya. Antara orang tua, guru BK, wakil kepala sekolah, ya. Semuanya berjalan sebagus mungkin, gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di ilmu etika? Pengalaman yang saya petik di sini paling tidak pengalaman yang sudah dilakukan anak-anak sekolah kita akan ke depannya bisa lebih baik lagi untuk mendapatkan akun yang dapat mempermudah kita untuk ke depannya mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Jadi masalah yang ada itu membuat kita semakin lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Kita itu dalam menyelesaikannya berdasarkan prosedur tadi. Permudah kita lah ya. Untuk ke depannya untuk mengambil keputusan. Oke Bu, luar biasa sekali. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali pengetahuan, kemudian informasi terkait dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan ini nanti bisa kami gunakan ketika nanti dapat amanat. Harus seperti ini loh prosedur pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Terima kasih Bu, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat, sukses gitu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Setiawati. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya. Ini waras. Ya mohon maaf Bu mengganggu waktu siang ini. Boleh. Karena ada beberapa tugas CGP yang harus diselesaikan terkait dengan wawancara dengan kepala sekolah Bu. Iya. Terkait dengan paradigma, kemudian prinsip dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang bijak Bu ya. Iya. Siap-siap. Izinkan saya Bu untuk bertanya. Boleh. Terkait dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah selama ini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu Bu, atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Kalau selama ini saya biasanya mempertimbangkan berbagai masukan dari beberapa pihak.
tentang informasi faktual dan yang mengacu pada aturan dari pemerintah yang bersinergi untuk menciptakan suasana nyaman, aman, dan sesuai dengan visi sekolah. Oh gitu. Jadi yang paling utama jadi pertimbangan ibu itu adalah tentang aturan bu ya. Aturan pemerintah sama yang apa tuh sesuai dengan visi yang kita ambil untuk sekolah. Oh gitu ya. Oke. Selanjutnya bu, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ibu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya bertanya dengan teman sejawat. Contohnya yang senior ya, Ya. senior dari saya. Terus saya kan di sini dibantu oleh wakil. Saya bertanya apa yang menurut mereka bagaimana, menurut saya bagaimana. Nanti kita bisa untuk memecahkan masalah yang ada yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi dijalin komunikasi bu ya, Iya. dengan wakil, dengan guru mungkin ya, agar memperoleh. Kalaupun nanti misalnya tidak ada jalan temu, kita mungkin akan langsung ke atasan kita, contohnya pengawas sekolah. Oh gitu ya, langsung dikoordinasikan dengan pengawas. Oke. Selanjutnya nih bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya ibu lakukan bu selama ini? Pertama kita bertanya ke berbagai pihak. Yang pertama yang pasti kita ke teman sejawat, terus komite sekolah, orang tua siswa, permasalahan yang berkenan dengan apa yang sedang kita hadapi kan, terus Iya. informasi yang ada untuk saya melakukan analisis dalam mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Jadi semuanya ikut terlibat bu ya dalam Semuanya pengambilan ikut terlibat keputusan karena itu? saya tidak bisa berdiri menjadi kepala sekolah cuma mengambil satu keputusan kan, karena kita ada orang-orang yang Iya membantu betul kita di betul. samping-samping. Betul sekali ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Yang paling efektif itu seperti apa? Objektif yang pasti, tidak memihak, terus kita menyelesaikan secara bijaksana tanpa menyakiti perasaan dari salah satu pihak yang sedang bermasalah. Gitu bu ya. Baik dengan guru, teman sejawat, atau dengan orang tua siswa, kita sendiri kan. Nah kemudian ini bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang selama ini ibu alami? Yang pasti keputusan yang saya ambil tidak semua bisa menyelesaikan ya. Yang pasti yang pertama saya keputusan ini mungkin yang ini setuju, yang ini enggak. Betul. Jadi ya kita mengambil jalan tengahnya yang bermusyawarah dengan guru-guru di sekitar kita. Kalau perlu orang tua, komite kita panggil jadi satu. Pasti Tantangannya ibaratnya masalah ini yang bagaimana yang harus kita selesaikan secara bersama, tidak tidak cuma bermanfaat di satu pihak saja, di satunya juga harus bermanfaat juga dan kita bisa rukun kembali gitu ya dari masalahnya. Jadi intinya keputusan itu belum bisa diterima semua pihak. Semua pihak. Gitu ya. Oke. Nah selanjutnya bu, apakah ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Yang pertama saya mungkin tidak langsung menyelesaikan di satu tempat. Yang pasti dijadwalkan, kita satu pihak dulu ditanya, nanti lain itu pihak ditanya. Saatnya kita akan pertemukan dua-duanya dan kita menyelesaikan secara bersama. Seperti itu bu ya. Jadi tidak langsung ada masalah langsung diputuskan gitu, Pak. Kita ada proses gitu bu ya. Oke. Nah, selanjutnya apakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pasti keluarga. Keluarga adalah dukungan terbesar saya. Yang kedua adalah warga sekolah. Contohnya kan guru, terus kawan-kawan sejawat. Apalagi saya kan masih muda, kawan-kawan banyak yang sudah lebih senior dari kita. Mungkin
semangat dari mereka itu yang membuat saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika sekolah kita. Selanjutnya dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih Bu yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Sejak saya pengalaman ya, saya sebenarnya baru diangkat menjadi kepala sekolah, tapi pengalamannya adalah yang pasti kita menjadi kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah itu tidak hanya saya sendiri. Yang pasti kita juga perlu dukungan dari teman sejawat, wakil, guru, dan kita tidak bisa mengambil keputusan hanya kita sendiri. Kita harus duduk bersama, apa sih masalahnya, apa sih penyelesaiannya, jadi kita renungkan sama-sama. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bu ya sudah memberikan waktu untuk saya berbincang-bincang dengan Ibu. Luar biasa sekali pengalamannya, itu menjadi nilai yang luar biasa buat saya tentunya ke depan dalam mengemban tugas sebagai guru. Semangat Pak meluncur, semoga Bapak juga bisa menjadi kepala sekolah seperti ini. Amin, amin. Terima kasih ya Bu ya.